Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberi kita dari jalan yang gelap menjadi jalan yang terang. Pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan hasil aktualisasi yang telah kami rencanakan, yaitu dengan judul Tahfidz kelas dalam meningkatkan minat belajar Al-Quran pada kelas 4, 5 SD Gamadro Jogoro tahun 2020. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri, yaitu profil peserta, yaitu nama saya Muhammad. Saya dari golongan 3 angkatan 1 nomor absen 12. Yaitu kegiatan pertama saya di sini merencanakan kegiatan sebanyak 10, yaitu dengan diawali kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan mentor. Tahapan kegiatan yaitu konsultasi dengan mentor, guru agama dan guru senior terkait dengan rencana aktualisasi ini. Kemudian di situ langkah-langkahnya yaitu konsultasi, kemudian memberi informasi pada siswa, kemudian membuat jadwal tahfidz, kemudian pelaksanaan jadwal tahfidz sesuai jadwal. Di situ mengandung nilai-nilai mereka. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu transparansi, meminta pertimbangan pada mentor, guru agama dan coach atas rencana kerja secara transparan. Kemudian ada nasionalisme, yaitu menghargai pendapat, yaitu menerima segala masukan dan menghormati keputusan yang disampaikan mentor dan guru agama. Kemudian ketika publiknya yaitu sopan, senantiasa bersifat sopan ketika berkonsultasi. Kemudian bentuknya yaitu inovasi, menyajikan gagasan yang baru pada saat konsultasi. Kemudian anti korupsinya yaitu berani menyampaikan isu dan mencari gagasan baru untuk mengatasi isu tersebut. Kemudian di situ ada evidence, yaitu surat persetujuan. Kemudian ada jadwal tampilnya dan foto kegiatan. Nah, itu adalah foto kegiatan. Di sini ada surat persetujuan dari mentor, kemudian ada jadwal ya, ada dua jadwal, yaitu jadwal membaca dan jadwal menghafal. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu melakukan pemberitahuan pada wali murid, yaitu kegiatannya menginformasikan pada wali murid dengan adanya kegiatan tahfidz kelas. Nilai yang terkandung di situ adalah akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah memberi surat pemberitahuan kepada semua wali murid akan adanya kegiatan tersebut. Kemudian nasionalisme adalah mana, yaitu menyampaikan rencana kegiatan pada wali murid. Kemudian etika publiknya adalah menghormati setiap pendapat dan menyampaikan dengan bahasa santun. Komitmen mutunya di situ adalah dapat menyampaikan gagasan inovasi. Kemudian anti korupsinya yaitu adil, yaitu memberikan surat pemberitahuan pada seluruh wali murid. Evidence di situ adalah ada laporan informasi melalui via WA group. Kemudian ada surat pemberitahuan. Di situ di bawahnya ada evidence berupa WA group. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah mencari referensi buku dari internet tentang hukum bacaan Al-Quran. Kegiatan yang dilakukan adalah membuka alamat website yang mendukung guna menggali informasi yang dibutuhkan. Kemudian mencari buku referensi yang mendukung tentang materi tahfidz, dan meminta saran dari tokoh agama atau orang yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam maneka tersebut adalah kejelasan target, yaitu menggunakan akuntabilitas, menulis alamat web dan daftar pustaka yang dikunjungi. Kemudian nasionalismenya adalah kerja keras, berusaha mencari sumber belajar
baik dari internet, buku maupun dari toko terjemah. Kemudian etika publiknya adalah cermat, memilih dan memilah sumber belajar yang relevan dan mudah dipahami. Kemudian komitmen mutunya adalah berorientasi pada mutu, sumber belajar yang kita gali mempunyai mutu dan benar. Anti korupsi adalah kerja keras, berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh referensi sumber belajar TAFES yang diperlukan. Eviden dari kegiatan ini adalah laporan alamat link yang dikunjungi, kemudian daftar pustaka dari buku referensi dan foto kegiatan. Di bawahnya itu adalah foto kegiatan ketika mencari referensi dari buku. Next, ini adalah daftar link alamat website yang dikunjungi dan daftar pustaka yang telah dibuka. Next, kegiatan keempat yaitu adalah merencanakan dengan rekan kerja Gusnor dan guru agama mengenai buku panduan. Jadi di sini ada anak-anak mempunyai buku panduan yang akan digunakan dalam belajar. Kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan dengan rekan kerja guru senior dan guru agama terkait dengan buku, kemudian menampung masukan-masukan dan membuat rancangan buku panduan. Nilai yang terkandung di situ adalah akuntabilitas, yaitu partisipasi, yaitu mengikut sertakan rekan kerja dan dalam pembuatan rencana buku. Kemudian nasionalismenya melalui pendapat, yaitu menerima segala masukan dan saran dari rekan-rekan kerja, baik dari rekan guru dan guru agama. Kemudian etika publiknya adalah sopan, senantiasa bersikap sopan ketika dalam berkonsultasi atau dalam hal merencanakan. Komitmen mutunya adalah inovasi, yaitu membuat rencana pembuatan buku panduan. Anti korupsinya adil. Di sini adalah melibatkan semua rekan kerja dalam pembuatan rencana buku panduan. Eviden di sini adalah rancangan buku panduan dan foto kegiatan. Di bawahnya itu adalah kegiatan merancang buku panduan yang akan kita berikan pada siswa nanti. Next. Kemudian kegiatan kelima adalah membuat buku panduan TAFES Al-Quran. Di sini kegiatannya adalah mengumpulkan referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya tadi, kemudian mengedit buku, kemudian mencetak buku. Nilai yang terkandung di kegiatan ini adalah akuntabilitas, yaitu melakukan proses edit dan cetak buku panduan, yaitu merupakan tanggung jawab. Kemudian nasionalisme adalah mencetak buku sesuai kebutuhan atau sesuai jumlah peserta didik. Dalam hal ini peserta TAFES Al-Quran, yaitu kita menerapkan sistem tidak diskriminatif. Kemudian etika publik adalah disiplin, memastikan proses edit dan cetak buku panduan tepat waktu. Kemudian komitmen mutunya adalah efisien dan efektif, pembuatan buku panduan yang dikawal untuk mempermudah peserta didik dalam baca dan menghafal. Anti korupsinya adalah sederhana, yaitu proses pengeditan dibuat sederhana mungkin baik isi maupun bukunya. Kemudian eviden yang ada pada kegiatan ini adalah buka buku panduan TAFES Al-Quran, itu di bawahnya ada foto buku. Next. Kemudian yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran TAFES. Pembelajaran di sini dimulai dari anak-anak setelah belajar akademik, yaitu pada pukul 1 jam 1 siang, kemudian sampai pukul 2. Di situ anak-anak diajari belajar membaca Al-Quran mulai dari dasar, yaitu pengenalan tajwid, kemudian makrosnya, dan setelah itu diajari tentang bagaimana cara membaca menggunakan tajwid dan makros. Di situ rekan-rekannya yaitu tanggung jawab melaksanakan belajar, yaitu merupakan tanggung jawab dari kita dan siswa. Kemudian nasionalisme dan tidak diskriminatif, memberikan pelajaran membaca kepada seluruh peserta didik. Kemudian etika publiknya adalah cermat mengamati peserta didik selama proses belajar membaca Al-Quran. Kemudian komitmen mutunya efektif dan efisien,
Peserta didik mau belajar membaca dan menghafal Al-Quran yang nantinya akan berguna ketika dia dewasa nanti. Kemudian anti korupsinya yaitu peduli membantu peserta didik yang kesulitan dan membaca maupun menghafal Al-Quran. Evidence di sini adalah jurnal pembelajaran, kemudian ada daftar surat yang dibaca, lembar observasi dan foto kegiatan. Di bawah itu adalah foto kegiatan siswa membaca buku panduan tahfiz Al-Quran. Next. Di sini tertera ada jurnal kegiatan, kemudian ada lembar observasi. Next. Kemudian kegiatan yang ketujuh adalah pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan menghafal surat-surat pendek. Jadi yang keenam tadi membaca, yang kemudian yang ketujuh adalah menghafal. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan menghafal surat-surat pendek. Kemudian nilai yang terkandung di kegiatan itu adalah akuntabilitas, merupakan tanggung jawab pelaksanaan pembelajaran, kemudian nasionalisme, tidak diskriminatif atau memberi kesempatan menghafal pada seluruh peserta didik. Kemudian etika pendidik adalah cermat, mengamati peserta didik selama proses belajar menghafal. Kemudian komitmen mutu yaitu efektif dan efisien, peserta didik mampu belajar menghafal Al-Quran. Kemudian etika adalah membantu peserta didik yang kesulitan dalam menghafal Al-Quran. Evidence di sini adalah jurnal pembelajaran, daftar surat yang dihafal, lembar observasi dan foto kegiatan. Nah, di bawah itu adalah foto kegiatan dari peserta didik yang sedang belajar menghafal bersama teman-temannya. Next. Jadi ada jurnal kegiatan, ada surat yang dibaca dan ada lembar observasi dari kegiatan tersebut. Next. Kemudian kegiatan ke-8 adalah melakukan evaluasi pembelajaran tahfiz Al-Quran. Kegiatan di sini yang pertama adalah melakukan pengecekan buku evaluasi setiap 1 minggu sekali. Kemudian berkoordinasi dengan guru agama tentang evaluasi kegiatan. Nilai yang terkandung di kegiatan ini adalah akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan evaluasi melalui buku evaluasi secara sungguh-sungguh yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian nasionalisme adalah berkoordinasi dengan guru terkait pengecekan buku evaluasi yang kita lakukan dengan cara bermusyawarah. Kemudian etika publiknya adalah hormat, selalu menghormati putusan guru agama dalam kegiatan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah inovasi, adanya buku evaluasi sebagai terobosan baru untuk pengecekan dari kegiatan belajar menghafal anak. Kemudian anti korupsinya itu dalam mengevaluasi dilakukan secara adil, semua siswa dievaluasi. Kemudian evidence di situ adalah buku evaluasi dan foto kegiatan. Di bawahnya itu adalah foto kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh peserta belajar dan guru agama. Next. Ya, kita lanjut ke kegiatan kedua, yaitu melaksanakan tahfiz Al-Quran setiap pagi secara terjadwal sebelum masuk sekolah melalui pembahas suara. Kegiatan yang dilakukan pada kegiatannya adalah yang pertama membuat jadwal melaksanakan kegiatan pagi tahfiz Al-Quran. Kemudian nilai yang terkandung di kegiatan ini adalah akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab, pelaksanaan jadwal pelaksanaan kegiatan tahfiz Al-Quran secara bersungguh-sungguh dengan tilawah dan secara tanggung jawab. Kegiatan nasionalismenya dengan nasionalisme adalah religius. Berarti mampu membaca Al-Quran yang nanti menambah nilai religius bagi anak tersebut. Kemudian etika publiknya adalah disiplin melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Kemudian komitmennya adalah efektif menjaga kegiatan yang bisa berpengaruh pada teman, sekolah, bahkan pada lingkungan anak tersebut. Kemudian anti korupsinya adalah hampir semua peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah tersusun. Evidence di sini adalah lembar evidensi kehadiran peserta didik. Kemudian ada foto kegiatan. Di bawah itu adalah foto kegiatan peserta didik yang melaksanakan ngaji pagi. Next. Di sini ada daftar kehadiran mengaji
Jumat pagi, itu sudah terjadwal mulai Jumat sampai Kamis, yaitu Jumat tanggal 21 sampai Kamis tanggal 27. Itu ada surat-surat yang dibaca. Kemudian ternyata pukul 6 sampai 6.20, yaitu dengan jeda kegiatan sekolah yang lain. Next, kemudian kegiatan yang ke-10 adalah kegiatan terakhir kita, yaitu menyusun laporan aktualisasi. Kegiatan itu dimulai dengan mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan yang telah terkumpul di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian kita telah melakukan konsultasi dengan mentor mengenai hasil aktualisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya, kemudian mencetak laporan kegiatan. Yang tergabung di kegiatan ini adalah akuntabilitas tanggung jawab, penyusunan laporan aktualisasi dapat bertanggung dan disusun sesuai kondisi saat aktualisasi, yaitu transparan. Kemudian nasionalisme adalah kerja keras. Laporan aktualisasi dikerjakan sesuai panduan tanpa meninggalkan saran dan kritik dari semua pihak, yaitu dalam cara musyawarah. Kemudian etika publiknya adalah cermat. Laporan disusun dengan himpunan data dan konsultasi dengan bahasa yang sopan. Kalau penuntutannya adalah efektif, laporan dapat dijadikan sebagai referensi publik. Kemudian anti korupsi adalah disiplin laporan dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan atau tepat waktu. Etika di sini adalah laporan aktualisasi, yaitu berupa laporan nanti akan kami terima kepada BPSDM Jenderal Malam. Next, dari kegiatan tersebut mengacu pada judul yaitu keberhasilan atau meningkatnya minat membaca Al-Quran SDN nomor 2, yaitu mulai dari tanggal pertama kita mulai sampai tanggal kita akhir dari situasi ini. Dilihat dari grafik ini tingkat kehadiran anak terus melonjak pergi, terus melonjak naik, yaitu mengalami penurunan pada tanggal 20. Di situ banyak anak yang nggak masuk karena sakit. Kemudian hari berikutnya di situ ada peningkatan lagi, yaitu yang sakit tadi masuk dan mengikuti kegiatan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Next, untuk kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan kemarin itu adalah yang menanggulangi isu yang telah ada di sekolah, kemudian mencarikan solusi. Pada saat ini solusi yang telah kita terapkan kemarin yaitu menggunakan tablis kelas dalam menanggulangi minat baca anak yang rendah di SDN Kawan 2 ini. Ternyata mengalami sebuah keberhasilan, yaitu dengan ditunjukkan sebuah grafik yang telah kita lihat tadi, jumlah siswa yang mengikuti semakin banyak dan kemampuan membaca dan menghafal anak juga semakin baik. Kemudian yang kedua adalah saran. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang yang disusun oleh banyak pihak melalui kritik dan saran dari semua pihak, sehingga kegiatan aktualisasi ini menghasilkan laporan yang cukup baik. Saran dari kami yaitu untuk memajukan sebuah instansi sebenarnya jangan kita ambil dari salah satu sisi, tapi lebih ke banyak sisi sehingga mutu sekolah ini semakin baik. Next. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.